Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Magnet. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang VLOOKUP dan HLOOKUP gitu kan. Kemudian pada konten ini akan tersedia dalam terjemahan bahasa Inggris Amerika. Oke. Sebelumnya untuk secara garis umum, bedanya VLOOKUP dan VLOOKUP itu apa? VLOOKUP V vertikal, VLOOKUP H horizontal gitu aja gitu. Jadi secara garis besar seperti itu. Dan untuk pengaplikasiannya itu kita bisa mengambil data dari data lain gitu. Itu adalah VLOOKUP-nya kayak gitu. Kalau misalkan dalam pengertian lebih teoritisnya mungkin teman-teman bisa searching sendiri gitu ya di Google ya. Nah, jadi di sini sudah ada, saya mempunyai data vertikal di sini, dan ini adalah data horizontal, yang dimana ini nanti bakalan kita masukin atau kita aplikasiin terhadap VLOOKUP untuk tabel yang ini, dan tabel yang ini bakalan kita aplikasiin ke dalam HLOOKUP gitu ya. Dan gimana tutorialnya, langsung aja kita praktekkan. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya pengen ngejelasin dulu. Yang pengen saya cari adalah shipping price di sini, kemudian total price kita lengkapin dulu. Di sini ada address. Nah, ini fokus ke shipping price dan address. Address kita cari berdasarkan item ID. Shipping price kita cari berdasarkan size type. Karena bisa dilihat dari di sininya. Jadi address kita cari berdasarkan item ID, shipping price kita cari berdasarkan size type-nya. Ini misalkan aja kayak gini gitu. Ini hanya contoh aja. Oke, kita langsung aja masukin rumusnya. Shipping price VLOOKUP, karena shipping price tadi adalah yang pengen kita aplikasiin ke dalam VLOOKUP atau tabel yang vertikal. Nah, lookup value-nya kita ambil di size type di sini. Gitu ya, karena pemisah saya menggunakan koma, ya kita menggunakan koma. Kalau teman-teman yang menggunakan titik 2 koma, ya silakan pakai titik 2 koma gitu ya. Bedanya hanya di situ saja. Nah, tabel array kita ambil ke sini ke data 2. Ini kita blok semua, habis itu pencet F4 aja. Nah, kalau udah pencet F4, koma lagi, indeks 6-nya kita ambil dari tabel sebelah kiri, kita hitungnya. Jadi ini adalah tabel sebelah kiri, paling sebelah kirinya adalah 1, 2. Nah, yang pengen kita ambil adalah shipping price-nya. Jadi shipping price di sini adalah nomor 2. Gitu, kita tulis aja nomor 2. Paham nggak? Kenapa saya tulis nomor 2? Karena shipping price berada di urutan nomor 2 berdasarkan tabel paling sebelah kiri. Jadi untuk A di sini, sel A di sini ini nggak termasuk apa-apa. Jadi yang berdasarkan tabel yang di sininya paling sebelah kiri gitu. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2 gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau udah, teman-teman bisa ketik false atau ketik 0. Misalkan yang pertama saya ketik false dulu deh. Nah, oke. Ini karena kita sudah F4 di sini, ini datanya insya Allah bener. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi datanya bener. Kalau pengen disamain, samain dulu aja. Misalkan di sini M itu 600.000. M 600.000. Oh iya benar. Misalkan S apakah 400.000? S adalah 400.000. Oh iya benar. XL berapa? 3.500.000. XL 3.500.000. Oh iya benar gitu ya. Nah, kalau misalkan udah benar, ya udah kita lanjut ke gimana cara kita pengen ngeaplikasiin VLOOKUP gitu ya. Dalam mencari address berdasarkan item ID di tabel yang ini, tabel horizontal yang ini, oke? Kita langsung aja sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kita berdasarkan item ID di sini. Tabel array-nya yang mana? Tabel array-nya ada di sheet data 2 gitu ya. Nah, ini kita blok semua. Jangan lupa pencet F4 gitu ya, teman-teman. Nah, habis itu row index 6-nya yang mana nih gitu ya. Row itu apa, teman-teman? Row itu baris. Ini berdasarkan kolom, ini berdasarkan baris gitu ya teman-teman. Barisnya itu ke bawah gitu ya. Nah, ternyata yang pengen kita cari kan address nih. Ya udah, kita patokannya itu adalah baris paling atasnya gitu. Baris paling atasnya adalah item ID. Ini dimulai dari nomor 1, nomor 2. Berarti addressnya nomor 2. Karena item ID nomor 1 berarti addressnya nomor 2 gitu. Karena ini berdasarkan baris. Oke. Jadi yang kita pengen cari adalah addressnya, berarti yang kita pakai adalah nomor 1, di sini nomor 2. Berarti ini kita tulis aja nomor 2 gitu ya. Dan sama, di sini bisa pakai false atau pakai 0. Tinggal enter. Nah, Jakarta gitu ya teman-teman ya.
ini bisa kita sesuaikan lagi, atau diklik 2 kali juga bisa tadi ya teman-teman ya. Kita sesuaikan aja BB Bandung, CC Semarang, Surabaya apa Dede ya, Surabaya Dede. Nah oke, benar Jakarta AA. Oke, benar ya teman-teman ya. Jadi secara garis besar itu VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah, simpelnya adalah VLOOKUP adalah tabel yang berdasarkan kolom ya, kolom itu ke samping, dan untuk HLOOKUP itu tabel yang berdasarkan horizontal atau baris gitu. Kalau VLOOKUP itu adalah berdasarkan yang apa namanya, yang kolom gitu ke samping kanan kiri gitu ya. Kalau misalkan HLOOKUP adalah tabel berdasarkan baris gitu ya. Nah untuk total price sebenarnya ini nggak penting banget sih. Ini cuman main-main aja saya gitu ya. Maksudnya untuk tambah-tambahan aja. Jadi kalau misalkan total price-nya cuman kayak gini aja, ya saya maunya kayak gini ya, berarti kayak gini ya teman-teman ya. Jadi tinggal ditambah aja gitu ya. Nah udah kayak gitu. Habis itu kita pengen buat tabel. Ini bisa kita blok semua. Oh ya, ini belum ada filternya, kita kasih filter dulu aja, data filter. Nah biar semua ya, supaya ininya ada filter juga. Oke. Apa ya, saya pengen nambahin tutorial lagi deh, conditional formatting. Oh ini mungkin next video aja. Misalkan Jakarta, Bandung pengen dibedain warna gitu ya, tapi itu next video aja karena beda konsep dengan yang ini. Kita fokus berdasarkan pembahasan kali ini, yaitu VLOOKUP, LOOKUP, pivot table juga ya. Kita bakal masukin pivot table di sini. Oke, nah ini adalah pivot table. Kita bisa masukkan misalkan name of goods-nya, nama barangnya misalkan. Kita pengen yang value-nya ini berdasarkan shipping price. Nah ini bisa kayak gini ya. Atau misalkan ini saya batalin, saya pengen berdasarkan item ID-nya di rows, habis itu total price-nya di value. Nah ini kan masih kayak begini ya tulisannya. Ini bisa kita pilih, klik kiri tekan aja, terus sesuaikan mana yang pengen kita ubah, format cell, kita pilih yang accounting. Nah ini kan masih simbolnya apa nih, euro ya. Kita nggak pakai euro, kita makanya rupiah. Kita cari aja rupiah itu RP. Nah RP Javanese Latin Indonesia. Oke, nah bakalan berubah seperti ini gitu ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman utak-utik aja sendiri. Intinya ini adalah salah satu pivot table gitu ya. Ini adalah pivot table. Atau teman-teman mau pivot chart misalkan, di insert pivot chart. Nah ini kita ambil aja, misalkan kita mau pakai name of goods, kita kasih yang axis-nya, value-nya itu adalah misalkan shipping price-nya. Nah, bakalan langsung otomatis gitu ya. Tapi di sini kan jelek nih tulisannya nih. Kita supaya tahu ini tuh price-nya berdasarkan mata uang apa nih gitu ya. Kita kasih format cell. Pokoknya klik kanan ya, teman, klik kanan, format cell, pilih yang accounting ya, teman-teman. Nah, ini kita cari rupiah RP, mata uang Indonesia. Ini RP Indonesia juga ada. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Oke, mungkin gini aja dari tutorial saya. Kurang lebih mohon maaf ya. Untuk file, oh ini ternyata kagak ini ya. Ini sorry. Belum saya ini ya, closing ya. Ini kita ini dulu, kita urutin dulu ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini udah kita urutin berdasarkan nomor urutnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf ya. Jadi fungsi filter itu saya kenapa sih closing mulu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen difilter, tinggal difilter aja. Caranya itu gampang, blok semua, pilih data, filter ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Ini teman-teman bisa, aku di sini filternya di atas dong. Nah gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dipelajarin filter itu kayak gimana gitu kan. Ini bisa kita utak-utik nih tuh, sort A to Z, atau yang ini dari yang kecil ke gede.
kita urutin dari small to large. Oke. Kemudian di sini ini adalah pivot table tools berdasarkan chart gitu ya. Ini bisa kita chart itu grafik ya teman-teman ya. Bisa grafik, ini grafik batang, chart batang lah, katakanlah chart batang gitu ya. Mungkin saya salah ngomong tadi, saya malah ngomong grafik, ini lebih tepatnya chart gitu ya teman-teman, karena pun di sini tulisannya adalah pivot chart gitu ya. Oke, ingat kalau misalkan masih ngaco tulisannya, klik kanan ini kita pilih semua di sini, format cell, pilih yang accounting gitu ya teman-teman. Kalau nggak mau pakai desimal boleh, nolin aja teman-teman. Nah kayak gini gitu ya. Jadi fungsi desimal tuh di situ. Tapi biasanya kan Indonesia makanya kayak ada 0,00 gitu ya. Nah kita pakai aja nggak apa-apa. Oke, datasheet 1 ini ya, ini cuman kayak gini aja, biasanya juga disuruh sih untuk informasi atau apalah, saya nggak tahu. Nah ingat, ini adalah salah satu tabel yang vertikal, ini adalah tabel horizontal. Kalau tabel vertikal, misalkan kita pengen ngambil data dari sini, kita menggunakan VLOOKUP. Ini adalah tabel yang berdasarkan kolom atau yang ke kanan ke kiri gitulah, bahasanya kayak gitu deh teman-teman. Nah ini yang ke atas ke bawah nih, ini adalah horizontal, ini adalah baris, row-nya gitu ya, ini barisnya gitu. Jadi ini adalah pengaplikasian yang berdasarkan VLOOKUP, ini adalah berdasarkan VLOOKUP gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton.